Seringkali kita terjebak dalam situasi di mana kita merasa tidak bisa menolak permintaan orang lain. Apakah itu karena kita takut mengecewakan mereka? Atau mungkin kita sendiri tidak yakin akan kebutuhan dan keinginan kita? Ya, situasi seperti ini mungkin sudah menjadi bagian dari hidupmu. Ini adalah dilema yang banyak orang hadapi tanpa menyadari akar permasalahannya. Dari sekadar sebuah permintaan, hingga tuntutan yang lebih besar, sulitnya berkata tidak bisa membuatmu terjebak dalam banyak hal. Mari kita pelajari bersama mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mulai mengambil langkah untuk mengubahnya di chapter pertama ini. Chapter 1, Penyebab utama sulit berkata tidak. Banyak orang merasa kesulitan untuk berkata tidak. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa seringkali, rasa takut mengecewakan orang lain adalah penyebabnya. Kita merasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain dan tidak ingin menjadi penyebab ketidaknyamanan bagi mereka. Lalu, ada juga aspek lain yaitu rasa khawatir tentang penilaian orang. Dalam benak kita, jika kita berkata tidak, kita mungkin dianggap egois atau kurang peka. Hal ini bisa sangat membebani, terutama jika kita merasa harus terus-menerus bersikap baik dan menyenangkan semua orang. Proses membangun batasan ini harus diawali dengan pengenalan diri yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang menjadi prioritas kita? Dengan mengenali keinginan tersebut, kita bisa lebih mudah menentukan kapan harus berkata iya dan kapan harus berkata tidak. Chapter 2, Mengapa menolak itu sulit? Ada banyak alasan mengapa berkata tidak terasa sangat sulit. Salah satu alasannya adalah kita seringkali terjebak dalam pola perilaku yang tidak sehat. Misalnya, kita merasa tidak cukup berani untuk mengekspresikan apa yang benar-benar kita inginkan. Dalam banyak kasus, kita lebih memilih untuk berkompromi daripada mempertahankan batasan kita. Kenapa? Karena kita takut kehilangan hubungan atau persahabatan yang telah dibangun. Di sisi lain, ada konsekuensi dari terus-menerus berkata iya. Kita mungkin merasa kelebihan beban, mudah lelah, atau bahkan mulai mengalami stres akibat berbagai permintaan yang terakumulasi. Dengan demikian, kita perlu mengenali bahwa menolak bukanlah tindakan yang buruk. Justru, berkata tidak bisa memberikan kita ruang dan energi untuk hal-hal yang lebih penting. Chapter 3, Teori Psikologi Perilaku dan Pengaruhnya. Salah satu teori yang relevan adalah teori kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lain dapat dipenuhi. Kebutuhan ini berkaitan dengan rasa aman dan hubungan sosial. Ketika kita merasa kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kita cenderung mengatakan iya pada permintaan orang lain. Ini terjadi karena kita berharap dengan menyenangkan orang lain, kita bisa mendapatkan dukungan dan penerimaan dari mereka. Namun, efeknya seringkali berlawanan. Dalam jangka panjang, kita bisa kehilangan jati diri dan tidak merasa puas dalam hubungan yang kita jalani. Dengan memahami prinsip dasar ini, kita bisa mulai menyeimbangkan antara kebutuhan kita sendiri dan orang lain. Mungkin bisa dimulai dengan memahami batasan yang jelas dan mengenal nilai diri. Chapter 4, Langkah awal untuk berkata tidak. Setelah memahami akar permasalahan, saatnya mengambil langkah konkret. Pertama, cobalah untuk melatih diri dalam situasi kecil. Jika ada permintaan yang tidak mendesak, beranikan diri untuk berkata tidak. Kedua, jadwalkan waktu untuk diri sendiri. Ini membantu memperjelas prioritas dan membuatmu lebih yakin untuk berkata tidak pada permintaan yang tidak align dengan tujuanmu. Ketiga, ungkapkan rasa terima kasih atas tawaran yang diberikan, tetapi jelaskan dengan jujur kenapa tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Hal ini akan memperlihatkan bahwa kamu tetap menghargai orang lain sambil menjaga batasan yang sehat untuk dirimu sendiri. Dengan disiplin berlatih,
Kamu akan menjadi lebih percaya diri dan memahami nilai penting dari berkata tidak. Chapter 5. Menerima diri sendiri. Menghadapi ketidakmampuan untuk berkata tidak seringkali berakar dari ketidakpuasan diri. Menerima diri sendiri adalah proses yang tidak mudah, tetapi sangat penting. Ketika kita bisa menghargai diri sendiri, akan lebih mudah untuk menetapkan batasan dan menghormati keinginan kita. Ingatlah, berkata tidak bukanlah tanda kelemahan, tapi sebuah langkah untuk menghargai waktu dan energi kita. Akhir kata, ingatlah bahwa perjalanan ini adalah tentang menemukan keseimbangan dalam hidup. Dengan bersikap lebih tegas pada diri sendiri, kamu akan lebih bahagia dalam menjalani hubungan dengan orang lain dan membawa pengaruh positif bagi diri sendiri. Setiap proses perubahan memerlukan waktu. Jadi, bersabar dan teruslah berusaha untuk lebih baik. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk mendapatkan lebih banyak insight seputar kehidupan sehari-hari. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.